Oke guys, berjumpa lagi bersama Mimin di channel Jurnal Anime. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Bounty bajak laut topi jerami setelah mengalahkan bajak laut Kaido. Bajak laut topi jerami berperan sangat penting dalam perang Wano, sebab banyak dari mereka telah mengalahkan orang-orang kuat dalam bajak laut Kaido. Usai mengalahkan bajak laut Kaido dalam perang tersebut, Luffy dan kawan-kawan pasti akan mendapatkan peningkatan bounty. Berapakah kira-kira nilai bounty kru Mugiwara selesai mengalahkan bajak laut Kaido? Mari kita bahas. Monkey D. Luffy. Luffy merupakan tokoh yang berperan sangat penting dalam perang Wano, sebab dia harus berduel melawan Kaido pada pertarungan puncak perang tersebut. Dalam manga One Piece chapter 1049, Kaido telah berhasil ditumbangkan oleh Luffy. Entah Kaido sudah benar-benar kalah atau belum saat ini, tapi yang pasti Luffy telah bakal menang melawan Kaido. Tak lama lagi dapat dipastikan bahwa kabar kemenangan Luffy akan tersebar ke seluruh penjuru dunia, sehingga informasi kemenangan itu akan diketahui oleh pemerintahan dunia dan angkatan laut. Dengan demikian, mereka akan langsung menaikkan nilai bounty Luffy menjadi jauh lebih tinggi dari bounty Luffy saat ini. Mengingat eksistensi dari Luffy telah semakin berbahaya. Berhasil mengalahkan seorang Yonko dalam pertarungan 1 lawan 1, benar-benar hal yang luar biasa yang akan membuat nama Luffy semakin terkenal. Selain itu, buah iblis Hito-Hito no Mi model Nika juga telah awakening di tubuh Luffy, yang mana hal tersebut membuat Luffy menjadi semakin kuat, dan itu juga faktor utama mengapa Luffy bisa menang melawan Kaido. Buah iblis Hito-Hito no Mi model Nika dianggap sebagai buah iblis legendaris yang namanya saja ditutupi oleh pemerintahan dunia. Jadi, sebagai pengguna buah iblis legendaris, sekaligus sebagai orang kuat yang telah berhasil mengalahkan Yonko, maka Luffy bakal menjadi salah satu orang paling dicari oleh pemerintah dunia. Seperti yang kita tahu, pemerintah dunia sudah bergerak memerintahkan agen CV-Zero untuk menghabisi Luffy saat Luffy bertarung melawan Kaido. Apalagi pemerintah dunia tahu bahwa ada potensi terjadinya perang terbesar sepanjang sejarah pada masa depan nanti. Seperti kata Shirohige, dalam perang tersebut, terbesar itu akan ada orang yang menanggung beban sejarah dan bertempur demi dunia. Dengan kata lain, akan ada satu sosok yang menjadi tokoh paling penting dalam perang terbesar itu. Dengan mengetahui perkembangan pesat Luffy sekarang ini, pihak pemerintah dunia pasti akan khawatir dan mulai berpikir bahwa Luffy berpotensi untuk menjadi tokoh kunci perang tersebut. Untuk menggagalkan hal itu, maka pihak pemerintah dunia tahu bahwa Luffy harus segera dibereskan, yang mana salah satu caranya adalah dengan menaikkan nilai bounty Luffy, agar semakin banyak orang yang semangat untuk memburu Luffy. Menurut Mimin, bounty Luffy akan naik menjadi sekitar 4,700 miliar berry, sedikit di atas Kaido. Mendapatkan bounty sebesar itu cukup masuk akal, sebab biasanya Luffy memang mendapatkan peningkatan bounty melebihi musuh-musuh yang dia kalahkan. Roronoa Zoro. Zoro merupakan salah satu orang yang juga memiliki peran sangat penting dalam perang Wano, karena dia telah berjuang dengan baik dan berjasa besar dalam pertempuran tersebut. Zoro bersama dengan 4 orang bajak laut generasi terburuk lain terlibat dalam pertarungan melawan Kaido dan Big Mom di atap kastil Onigashima. Memang Zoro tidak mengalahkan Yonko dalam pertarungan itu, tapi setidaknya dia bertarung dengan baik. Bahkan ada momen-momen epik dari Zoro di sana, seperti saat dia menahan serangan gabungan Kaido dan Big Mom, atau saat dia memakai mode Asura untuk melancarkan serangan kuat kepada Kaido. Aksi hebat Zoro dalam perang Wano tidak hanya berakhir sampai di situ saja, karena setelah itu Zoro juga terlibat pertarungan melawan opat terkuat dalam bajak laut Kaido, yaitu King. King merupakan orang yang sangat kuat dan memiliki nama besar di lautan, mengingat dia bisa dianggap sebagai tangan kanan dari Yonko Kaido. Zoro sangat kesulitan dalam pertarungan melawan King, karena tubuh King yang tangguh dan sulit untuk dilukai. Namun, Zoro akhirnya berhasil menguasai pedang Enma dengan baik, dan dia pun bisa mengalirkan Hoasoku, haki ketiga pedang miliknya. Zoro pun memakai jurus baru yang luar biasa, yang bernama King of Hell Three Sword Dragon 103 Emotion Flying Dragon Samurai Extreme. Jurus tebasan yang sangat kuat itulah yang membuat King kalah, dimana salah satu sayap King juga putus akibat terkena serangan Zoro. Berhasil mengalahkan King dalam pertarungan 1 lawan 1
tentu akan membuat nama Zoro menjadi semakin ditakuti, dan nilai bounty yang dia miliki pun bakal meningkat dengan cukup signifikan. Apalagi Zoro merupakan salah satu kru terkuat Luffy, sehingga peningkatan bounty yang besar benar-benar layak dia dapatkan. Menurut Mimin, Zoro akan mendapatkan bounty sekitar 1,4 miliar berry, yang mana bounty tersebut sedikit lebih tinggi dari King. Vinsmoke Sanji. Sanji juga merupakan orang yang memiliki peran penting dalam perang Wano. Memang Sanji tidak ikut terlibat dalam pertarungan melawan dua Yonko di atap kastil Onigashima. Namun, hal tersebut wajar saja, mengingat Sanji tidak termasuk sebagai bajak laut generasi terburuk. Pertarungan di atap kastil Onigashima itu dibuat khusus oleh Oda Sensei sebagai pertarungan antara generasi terburuk melawan Yonko. Meski begitu, tapi tetap keterlibatan Sanji dalam perang Wano membawa dampak yang besar terhadap alur perang tersebut. Itu karena Sanji bertarung 1 lawan 1 menghadapi Queen. Seperti yang kita tahu, Queen termasuk sebagai All-Star, yang artinya dia salah satu kru terkuat dalam bajak laut Kaido. Tidak cuma kuat saja, tapi Queen juga sangat merepotkan sebab dia terkenal kejam dan bisa melakukan berbagai hal gila dengan kekuatan ilmu pengetahuan. Dengan begitu, penting sekali untuk melawan dan mengalahkan Queen dalam perang Wano. Sanji berhasil memenangkan duel tersebut. Alasan utama mengapa Sanji bisa menang tentu karena kekuatan support dari Germa 66 yang bangkit di tubuh Sanji. Kekuatan support tersebut membuat Sanji mendapatkan pertahanan tubuh yang tangguh, kemampuan untuk regenerasi dalam batasan tertentu, serta peningkatan kecepatan dan kekuatan. Walau Sanji pribadi tidak suka dengan kekuatan super Germa 66, tapi yang jelas kekuatan tersebut benar-benar sangat berguna bagi Sanji. Hal yang wajib disyukuri dari kebangkitan kekuatan support di tubuh Sanji itu adalah Sanji tidak kehilangan emosi sebagai manusia. Berbeda dengan saudara-saudara kembarnya, Sanji hanya sekedar bertambah kuat, tapi soal perasaan dan sifat Sanji tetap sama seperti sebelumnya. Dengan berhasil mengalahkan Queen, nama Sanji akan semakin terkenal dan dianggap berbahaya, sehingga dia bakal mendapatkan peningkatan nilai bounty yang cukup besar. Sepertinya, bounty Sanji akan menjadi sekitar 1,350 miliar berry, melampaui Queen yang telah dikalahkan. Jinbe. Jinbe merupakan salah satu kru terkuat yang Luffy miliki selain Zoro dan Sanji. Dalam perang Wano, Jinbe mendapatkan duel utama dengan pertarungan melawan Hushu. Pertarungan mereka berjalan dengan cukup seru, mengingat Hushu juga kuat karena dia mantan salah satu agen potensial CP9 pada masa lalu. Namun, menurut Mimin, Jinbe masih jauh lebih kuat dibandingkan Hushu, sehingga Jinbe berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Walau tidak sebanyak Zoro dan Sanji, tapi tentu bounty Jinbe bakal mengalami peningkatan juga. Menurut Mimin, bounty Jinbe akan naik menjadi sekitar 600 juta berry, melebihi Hushu yang telah dia kalahkan. Franky juga memiliki peran yang cukup penting dalam perang Wano, karena dia berduel melawan Sasaki. Dalam duel tersebut, Franky sempat kerepotan ketika berhadapan dengan teknik-teknik unik Sasaki, tapi pada akhirnya Franky berhasil memenangkan pertarungan itu. Sasaki termasuk orang yang kuat dan cukup populer, mengingat dia salah satu dari Tobiropo. Berhasil mengalahkan Sasaki sepertinya akan membuat bounty Franky meningkat menjadi sekitar 500 juta berry, sedikit melampaui Sasaki. Nico Robin. Dalam perang Wano, Robin bertarung sengit melawan salah satu Tobiropo yang bernama Black Maria. Pertarungan dua perempuan itu berjalan dengan cukup memukau karena mereka berdua sama-sama memiliki kemampuan yang hebat. Pada akhirnya, Robin menggunakan jurus baru bernama Demonio Four, yang mana jurus tersebut membuat Robin bisa menciptakan sosok besar mirip dirinya, tapi terlihat seperti iblis. Robin pun berhasil memenangkan pertarungan melawan Black Maria. Sepertinya nanti bounty Robin akan meningkat menjadi sekitar 500 juta berry, melampaui Black Maria dan hampir sama dengan Franky. Nami. Dalam perang Wano, Nami terlibat pertarungan melawan Ulti. Pada awalnya, Nami memang kalah dengan cukup telak ketika menghadapi Tobiropo yang satu itu. Namun ketika Ulti telah melemah akibat diserang oleh Big Mom, dan saat Nami juga sudah bersama Zeus kembali, maka Nami berhasil menumbangkan Ulti. Nanti mungkin bounty Nami akan naik menjadi sekitar 405 juta berry, sangat sedikit di atas Ulti. Usopp. Berbeda dengan para kru bajak laut topi jerami lain, Usopp tidak mengalahkan kru eksekutif manapun dalam bajak laut Kaido. Dia sempat bertarung melawan Page One, tapi Usopp gagal menang dan pada akhirnya
Bejuan tumbang karena dihajar oleh Big Mom. Meski begitu, keterlibatan Usopp dalam perang Wano cukup membantu karena dia mengalahkan musuh-musuh biasa, serta berperan juga dalam menolong beberapa rekan seperti Kinemon dan Kiku. Keterlibatan Usopp dalam perang Wano tetap akan diperhitungkan, mengingat dia juga bagian dari bajak laut topi jerami. Sepertinya, bounty Usopp bakal meningkat sedikit menjadi sekitar 250 juta berry. Brook. Sama halnya dengan Usopp, Brook juga tidak mengalahkan kru eksekutif bajak laut Kaido dalam perang Wano. Meski begitu, keterlibatan Brook dalam pertempuran tersebut pasti diperhitungkan, karena dia juga telah mengalahkan musuh-musuh biasa dan berperan dalam melindungi Robin. Bounty Brook naik nanti sepertinya hanya akan naik sedikit juga, menjadi sekitar 120 juta berry. Tony Chopper. Chopper juga tidak mengalahkan kru eksekutif bajak laut Kaido dan perang Wano. Namun, dia sempat bertarung dengan Queen, serta dia pun berperan penting dalam memberi pengobatan kepada rekan-rekan yang terluka. Meski begitu, menurut Mimi, lagi-lagi ketidakadilan akan menimpa Chopper. Seperti sebelum-sebelumnya, akan terjadi kesalahpahaman sehingga Chopper hanya akan dianggap hewan peliharaan. Awalnya, bounty Chopper hanya sebesar 50 berry, lalu naik menjadi 100 berry. Jika Oda Sensei ingin konsisten dengan komedi itu, maka nanti bounty Chopper hanya akan menjadi 200 berry saja.